前。一体何がしたいんだ。あなたを暗殺します。Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim. Oke, di video kali ini, Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul Unbreakable Machine Doll. Anime ini menceritakan keadaan dunia sekarang yang hampir setiap orang mempunyai sebuah robot pribadi disebut automaton. Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Akabane Raisin yang ingin membalaskan dendam atas pembantaian keluarganya. Serta ia juga didampingi oleh sebuah robot cantik bernama Yaya. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga meminta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Yaya kawaii yo, Yaya. Sekai ichi kawaii yo. Yaya kawaii yo. Yaya aishiteru. Yaya miryokuteki. Di awal scene, kita akan melihat Raisin bersama Yaya yang sedang melakukan perjalanan menuju ke akademi. Tapi di tengah damainya situasi, tiba-tiba kereta mereka malah kehilangan kendali hingga membuatnya melaju dengan kecepatan tinggi. Dan demi menyelamatkan nyawa para penumpang lain, Raisin bersama Yaya pun langsung keluar untuk melakukan pengereman dari setiap gerbong. Namun walau demikian, laju kereta masih belum berhenti. Dan sebelum kereta menabrak stasiun terakhir, Raisin bersama Yaya pun berinisiatif menghentikannya secara paksa, layaknya pada adegan film Spider-Man 2. Shinkan Shiju Hatsu! Dan akhirnya bekerja sama mereka berdua, kereta pun berhasil dihentikan tanpa jatuh korban jiwa. Kemudian saat tiba di akademi, pertama-tama Raisin diharuskan menjalani semacam tes untuk menentukan ranking. Dan ternyata ia mendapat peringkat 1235 dari 1236 murid. Wow, peringkat kedua dari belakang. Tentu ia pun cukup kecewa padahal sudah berlatih dengan keras selama ini. Lalu tak lama keluar seorang guru bernama Kimberly yang menanyakan alasan kenapa Raisin jauh-jauh datang ke sini. Dan Raisin pun menjelaskan kalau ia berniat untuk menjadi wise man. Dijelaskan, Wise Man adalah gelar yang diberikan pada sang pengendali boneka terkuat dan akan dihadiahi berupa kekayaan, ketenaran, serta akses khusus pada fasilitas rahasia. Selain itu, Kimberly juga memberitahu Raisin kalau dalam waktu dekat akan diadakan sebuah pagelaran yang pesertanya adalah para peringkat 100 besar. Malam harinya, kini Raisin pun memutuskan untuk mengincar para peringkat atas agar bisa merebut kepesertaan mereka dalam acara pagelaran nanti. Tapi sebelum itu, ia harus mengisi energi Yaya terlebih dahulu. Esok harinya, ia pun mendatangi seorang gadis pirang, salah satu peringkat atas bernama Charlotte Blue. Dan tanpa basa-basi, Raisin langsung menantangnya untuk berduel. Terlihat, Charlotte menggunakan automaton bernama Sigmund yang mampu bertransformasi ke wujud naga untuk melawan. Tapi tiba-tiba muncul serangan gangguan dari beberapa siswa lain yang saling bekerja sama untuk mengalahkan Charlotte. Dan Charlotte sendiri awalnya masih bisa unggul dengan melawan satu persatu dari mereka. Namun ketika lawannya menggunakan serangan kombinasi, hal itu pun membuat Charlotte jadi cukup kewalahan. Tapi tanpa diduga, Raisin yang awalnya berniat mengalahkan Charlotte, kini justru malah berpihak pada gadis itu. Dan di sini, kita pun akan diperlihatkan cara bertarung Raisin yang dibilang cukup berbeda. Di mana umumnya, orang hanya akan menyuruh robot untuk bertarung. Akan tetapi, Raisin sendiri malah ikut bertarung dengan menggunakan semacam teknik bela diri. Alhasil dengan kombinasi seperti itu, serta bantuan dari Charlotte, pertempuran pun berakhir dengan mudah.
Setelah kejadian itu, hubungan Raisen dengan Charlotte pun menjadi semakin dekat. Namun tanpa sengaja, ia melihat sosok pria dalam tragedi pembantaian keluarganya dulu. Dan refleks langsung melompat. Belum dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu antara Raisen dengan pria bernama Magnus itu. Namun seketika dua buah automaton di belakangnya langsung bergerak dan tiba-tiba entah dari mana muncul 4 buah automaton lain yang langsung mengapung Raisen. せっかちなお嬢さん方だな。お近づきの印にこいつを進呈しようと思っただけさ。 Tapi rupanya tujuan Raisen adalah untuk memberikannya sebuah kendi abu kremasi. Lantas setelah melihat kemampuan orang yang paling mendekati untuk menjadi wise man, hal itu pun membuat Raisen jadi minder dengan kemampuannya sendiri. Dan melihat pemiliknya sedang berkecil hati, disinilah peran Yaya sebagai robot penyemangat kembali dibutuhkan. Saat hendak berangkat ke sekolah, tiba-tiba Raisen dicegat oleh sang ketua komite kedisiplinan bernama Felix Kingsford yang ingin buat kesepakatan dengan dirinya, serta mengiming-imingkan tiket kepesertaan pagelaran sebagai hadiah. Sontak saat mendengar tawaran tersebut membuat Raisen pun langsung tergiur, sampai-sampai ketika masuk kelas pikirannya terus memikirkan tawaran tadi. Singkat cerita, sepulang sekolah, Raisen pun langsung menemui Felix untuk membahas mengenai kesepakatan tadi. Dan pertama-tama, Felix pun menunjukkan beberapa foto automaton yang semua jantung mereka sudah menghilang. Lalu menjelaskan kalau ia membutuhkan kemampuan Raisen untuk menemukan siapa dalang di balik kasus penyerangan misterius itu. Tapi belum selesai menjelaskan semuanya, tiba-tiba datang wakil Felix bernama Liz yang memberitahu kalau ada kasus penyerangan baru. Dan benar saja ketika dihampiri, TKP sudah ramai dikerumuni oleh para murid serta ada juga Charlotte di sana. Dan sama seperti korban lain, automaton kali ini juga kehilangan jantung. Sedangkan untuk sang pemiliknya masih sedang dalam tahap penyidikan. Tapi tak lama setelah Raisen beranjak pergi, ia pun dihampiri oleh Liz yang sedikit memberitahunya untuk waspada terhadap Charlotte. Hal itu dikarenakan Sigmund miliknya adalah sebuah automaton disebut Bennett Doll, yang merupakan robot terlarang dengan menggunakan campuran darah dan daging dari makhluk hidup, serta menduga kalau pelaku di balik kasus penyerangan ini juga seorang pengguna Bennett Doll. Sekembalinya ke asrama, saat sedang bahas rencana dengan Yaya, tiba-tiba datang Charlotte dari balik jendela yang langsung mengajaknya untuk berkencan besok. Nah, ii ze. Oukago da na. Namun ternyata kencan yang dimaksud adalah untuk menemaninya menyelidiki kasus penyerangan kemarin. Akan tetapi, Raisen yang sudah terlanjur berharap pun tak memperdulikan hal itu dan langsung menarik Charlotte dengan meninggalkan Yaya serta Sigmund berdua di sana. Layaknya kencan normal, mereka pun mulai berkeliling kota serta makan bersama. Dan sembari menikmati santapan, Charlotte yang masih penasaran mengenai cara bertarung Raisen tempo hari pun langsung menanyakan hal tersebut. Dan Raisen lalu menjelaskan kalau ia sendiri belum bisa mengendalikan 2 buah automaton sekaligus. Oleh karena itu, demi menutupi kekurangannya, Raisen menggunakan dirinya sendiri sebagai ganti dari boneka. Seusai makan, mereka pun hendak kembali ke akademi. Namun baru saja membuka gerbang, mereka langsung dihadapkan pada pemandangan mengerikan di mana aksi penyerangan misterius kembali terjadi, yang sontak membuat Raisen pun langsung mengkhawatirkan kondisi Yaya. Tapi beruntung, korban pada penyerangan kali ini bukanlah Yaya, melainkan sebuah automaton yang sempat mengganggu pertarungannya dengan Charlotte dulu. Lantas, siapakah sebenarnya dalang di balik kasus penyerangan ini? Kita akan segera tahu. Sekembalinya ke asrama, Raisen pun harus dihadapkan pada kondisi Yaya yang kini menjadi stres dengan menghidangkan sajian berupa piring kosong. Sontak di titik ini, Raisen pun langsung minta maaf serta menghadiahkan Yaya sebuah sepatu sebagai ganti dari sendalnya yang sudah rusak. Dan hal itu pun membuat Yaya kembali tersenyum. Jadi ingat minasan, jika pacar kalian sedang marah, belikanlah mereka seblak, boba, cilok, cilor, telur gulung, atau setidaknya hal yang bisa membuat si doi kembali tersenyum.
Serta Raisin juga menjelaskan alasan ia mengajak Charlotte keluar adalah demi memastikan kalau Charlotte bukanlah pelakunya. Hal itu pun terbukti saat insiden penyerangan kembali terjadi. シグムントはバンドールだ。少しなら自前で魔力を供給できるからな。 Namun tiba-tiba muncul panggilan dari Liz yang menanyakan keberadaan Charlotte karena ia yang masih belum kembali. Sontak saat mendengar hal tersebut membuat Raisin pun berinisiatif untuk mencari keberadaan gadis bangsawan itu. Tapi tanpa diduga, muncul seorang wanita aduhai yang rupanya adalah pencipta Yaya bernama Shoko. Serta ia juga ditemani oleh sebuah automaton bernama Irori. ややたるんでいるな。 Diceritakan sebelumnya, ketika Raisin diambang kematian, disinilah Shoko yang dikenal sebagai desainer automaton untuk pihak militer tiba-tiba muncul bersama dengan Yaya. Dan mungkin karena merasa iba, ia pun bersedia menawarkan bantuan pada Raisin. ねえ坊や、私のものになりなさい。 Kembali ke topik, tujuan Shoko menemuinya adalah untuk memperingati Raisin agar berhenti melakukan penyelidikan pada kasus penyerangan misterius itu, di mana ada kemungkinan keterlibatan keluarga kerajaan mengenai masalah ini. Namun, Raisin yang bersikeras ingin menguak kebenaran demi membersihkan nama Charlotte pun menolak peringatan gurunya itu. Dan melihat keseriusan dari mata Raisin, Shoko pun lalu membantunya dengan sedikit melepas kekuatan terpendam dari Yaya, serta memperingati muridnya itu mengenai kelemahan terbesar dari automaton ciptaannya. そしてもう一つ、ヤヤの天敵は水と風。どれだけの力があっても、それを捉えることはできない。 Dan setelah mendengar nasihat Shoko, Raisin bersama Yaya pun langsung berangkat mencari keberadaan Charlotte. Sampai di pertengahan jalan, mereka bertemu dengan Liz yang mengabarkan kalau di kamar Charlotte telah ditemukan beberapa jantung automaton diduga korban penyerangan sebelumnya. Alhasil, hal itu pun membuat Charlotte langsung dituduh sebagai tersangka dan kini keberadaannya sedang dicari oleh seluruh anggota komite. Akan tetapi, Raisin yang belum percaya tuduhan tersebut langsung meminta pada Liz untuk mengantarnya ke gudang penyimpanan. Sedangkan untuk Yaya akan menunggu di luar. Pada awalnya, Raisin pun berniat mengecek ruang penyimpanan Felix. Namun seketika ia kembali teringat pada ucapan Liz mengenai pelaku yang adalah pengguna Bennett Doll, seakan seperti melihat kejadian tersebut secara langsung, lalu spontan merebut kunci. Dan disinilah terkuak sosok asli dari Liz yang sebenarnya sudah mati. Lizette Norden no itai da. Sementara itu, Charlotte sendiri sedang berusaha melumpuhkan automaton yang ia duga sebagai pelakunya. Namun ternyata semua itu adalah pancingan semata untuk mengkambing hitamkan dirinya. Dan dalang dibalik pelaku penyerang sebenarnya adalah Felix sendiri. Kembali ke Raisin, ia bersama Yaya yang kini sudah tak sadarkan diri hendak dimasukkan ke dalam penjara. Tapi tiba-tiba muncul kekuatan terpendam dari Yaya hingga membuat situasi langsung kacau. Sedangkan posisi Charlotte sendiri semakin dipersulit ketika Sigmund rela mengorbankan diri demi melindungi pemiliknya. Dan saat sudah tak ada harapan lagi, tiba-tiba entah dari mana muncul Raisin bersama Yaya yang langsung mengejutkan semua orang di sana. Sebelum memulai pertarungan, Raisin pun memastikan keinginan dari Liz karena sadar kalau automaton hanyalah sebuah alat yang diperintahkan oleh pemiliknya. Dan ketika sudah mendapat kepastian, kini Raisin pun tak ragu lagi untuk menghabisinya. Terlihat keuntungan dari Yaya yang memiliki bentuk minimalis, hal itu membuatnya bisa bergerak dengan lincah, bahkan mampu menghindari semua serangan dari Liz. Akan tetapi, Liz yang sudah memakan jantung automaton lain, hal itu jadi memungkinkan dirinya mampu menggunakan banyak sihir yang umumnya tak bisa dilakukan. Dan rupanya dari jarak jauh, pertarungan mereka disaksikan oleh Magnus bersama dengan Kimberly demi mengukur sejauh mana kekuatan sebenarnya dari Raisin. Nampak mereka pun tak melakukan apa-apa selain menyaksikan Raisin beserta Yaya yang kini dihajar habis-habisan.
Mana lagi saat Raisen mencoba menyerang Felix secara langsung, serangan itu justru berhasil ditahan dan malah membuat lukanya semakin parah. Dewa sayonara da Raishi. Hahaue ni yoroshiku. Tenken Shijun Hatsu. Akan tetapi, Raisen kini menyadari satu hal penting, yakni kelemahan dari Liz yang tak bisa menggunakan beberapa sihir secara bersamaan. Dan dengan memanfaatkan celah tersebut, Raisen pun berusaha membalikkan keadaan. Namun sial, Liz ternyata juga bisa menggunakan sihir angin yang merupakan kelemahan terbesar dari Yaya, di mana serangan tersebut mengakibatkan tubuh Yaya jadi terkikis secara perlahan. Dan melihat partnernya sedang tersiksa, tanpa diduga, Raisen masih bisa tenang. Yaya, soitsu o buttobase. Yang mana rupanya ia sengaja mengincar momen tersebut karena sadar kalau dua sihir berbeda tak bisa bercampur secara langsung. Alhasil hal itu membuat Liz seketika jadi rusak hingga dapat langsung di fatality. Tenken Zessho. Hakyaku Suigetsu. Nare-nareshiku yobanai de kudasai. Dan pertempuran dengan Felix pun berakhir ketika otometan miliknya hancur menjadi debu. Setelah kejadian itu, kini Raisen pun berhasil mendapat pengakuan serta diizinkan untuk menjadi peserta pergelaran. Bahkan ia juga disambut baknya pahlawan karena telah menangkap dalang di balik kasus penyerangan misterius selama ini. Dan disinilah langkah awal Raisen demi mencapai tujuannya baru dimulai. Cerita berlanjut saat Raisen hendak kembali ke kamar dan malah menemukan seorang gadis sedang terjebak di sana. Lalu sehabis dilepaskan, gadis ceroboh itu ternyata bernama Frey. Atatamete hoshii na. Anata wo ansatsu shimasu. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Lalu, setelah Raisen menceritakan temuannya itu pada Charlotte, ia pun menjelaskan kalau Frey adalah salah seorang peserta dengan peringkat 99 atau lawan yang akan dihadapi oleh Raisen pada pergelaran besok malam. Di mana agar bisa menang dengan mudah, ia berniat menyingkirkan Raisen terlebih dahulu. Dan sembari mereka bercerita, rupanya di luar ada Frey yang nampak sedang merakit sebuah kandang dengan umpan berupa majalah. Aregaisa? Anna mono ni tsurareru otoko da to omowareteru no ka? Namun lagi-lagi gadis ceroboh itu malah terjebak oleh perangkapnya sendiri. Dan di waktu bersamaan, datang seorang laki-laki yang tak lain adalah adik dari Frey bernama Loki. Serta bisa kita lihat hubungan antar kakak beradik itu agak kurang akur. Dan untungnya muncul Raisen yang melerai mereka sebelum keadaan menjadi semakin parah. Tapi apakah teror dari Frey akan berhenti sampai di sini? Saat malam hari, Raisen yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena seperti merasakan kehadiran sesuatu. Yaya! Omae mata shouko ni mo naku! Yaya janai. Namun ternyata yang menyergapnya kali ini bukanlah Yaya, melainkan serangan kejutan dari Frey. Yame! Lantas atas kejadian tersebut, Raisen pun langsung minta bantuan pada gurunya untuk menyelidiki latar belakang Frey secara mendalam. Dan sebagai menunggu informasi, Raisen dengan ditemani Charlotte juga bertanya pada murid lain mengenai hal berkaitan dengan Frey. Dan mereka pun mendapati kalau ayah Frey adalah seorang pimpinan dari sebuah perusahaan bernama Divine Works, atau perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan automaton. Tapi tepat setelah mereka berpisah, disinilah kembali terjadi serangan kejutan dari automaton Frey yang nampak seperti sedang lepas kendali. Sedangkan Yaya sendiri baru selesai mandi. Namun beruntung, Raisen yang selalu siap atas segala situasi berhasil membuat lawannya kembali seperti semula. Dan di waktu bersamaan, datang Yaya dengan emosi membara, berniat menghabisi Frey di saat itu juga.
Alhasil sebelum sempat menceritakan semuanya, Frey malah keburu kabur duluan. どう解釈すれば合いびきに見える。俺は殺されかけたんだからな。久しぶり。 Di waktu bersamaan, muncul seorang gadis automaton bernama Komurasaki yang merupakan utusan Shoko sekaligus adik dari Yaya. Di mana dengan memanfaatkan kemampuan Komurasaki yang bisa menghilang, ia kemudian bawa Raisen menyusup keluar ke sebuah tempat seperti kandang dogi. Sedangkan untuk Yaya, terlihat ia sedang curhat pada Sigmund mengenai kecemburuannya pada para gadis yang selalu berusaha mendekati Raisen. 言いにくいことだが、君の人間性が少々あれなせいだと思う。 Namun tiba-tiba muncul tembakan misterius entah dari mana yang langsung membuat Yaya jadi terluka parah. Dan di sini terkuaklah sebuah fakta kalau Yaya sebenarnya adalah sebuah Bennett doll juga. Hal itu disadari oleh Charlotte ketika melihat bekas luka pada tubuh Yaya yang penuh dengan darah dan daging. Serta berbeda dari automaton umumnya, Bennett doll hanya bisa disembuhkan dengan menggunakan sihir dari pemiliknya. Di sisi lain, Raisen bersama Komurasaki kini dihadapkan pada sebuah dogi yang merupakan ibu dari automaton Frey sekaligus sebuah Bennett doll juga. Di mana tipe dogi yang unggul dalam hal sensor membuatnya bisa melihat kehadiran mereka. Lantas, Raisen pun menjelaskan maksud tujuan kedatangannya adalah untuk mencari tahu kenapa Frey begitu bersikeras ingin membunuhnya. Dan automaton itu pun mulai mengajak Raisen ke suatu tempat. そういや、あんたの名前を聞いてなかったな。Yomi. Pertama-tama, Yomi pun mengajak mereka ke sebuah kamar yang di sana ada foto Frey bersama dengan orang tua aslinya. Lalu menjelaskan kalau mereka adalah automaton tipe lama dibanding automaton kepunyaan Loki. Oleh sebab itu, alasan Frey begitu bersikeras ingin menang adalah demi membuktikan bahwa automaton dogi masih layak digunakan. Dan di sini pula, kita akan diperlihatkan pada sebuah fakta di mana terdapat belasan anak yang tampaknya hampir-hampir mirip. Karena ternyata mereka semua adalah manusia ciptaan menggunakan gen dari Frey serta Loki. Sialnya di waktu bersamaan, pihak keamanan kini telah mendeteksi adanya penyusup, hingga membuat mereka semua terpaksa melarikan diri ke saluran pembuangan. Akan tetapi, para penjaga juga sudah menunggu mereka di sana, yang alhasil pertarungan pun tak terhindarkan. Terlihat dengan medan yang sempit serta jumlah musuh yang banyak, hal itu pun cukup membuat Raisen jadi kewalahan. Hingga akhirnya demi melindungi mereka, Yomi pun rela mengorbankan nyawa. Sementara itu di akademi, nampak Frey yang khawatir sedang menunggu kedatangan Raisen. Tapi ia malah didatangi oleh Loki yang menjelaskan kalau Raisen sudah dibereskan oleh ayah mereka. Tapi tiba-tiba muncul Raisen dengan kondisi penuh luka, lalu dengan berat hati memberitahu Frey kalau Yomi sudah terbunuh. Dan mendengar hal tersebut membuat Frey pun cukup sedih, namun ia juga berterima kasih karena di akhir hayatnya Yomi bisa terbebas dari kurungan. Sekembalinya ke kamar, ia pun mendapati Yaya yang sudah sembuh karena diobati oleh Shoko. Serta Shoko juga memberikan tugas baru pada Raisen, yakni Raisen harus mengambil jantung automaton Frey saat pertandingan melawannya nanti malam. Tentu, Raisen pun langsung menolak perintah tersebut karena masih memiliki hati nurani. Tapi karena gurunya tetap bersikeras, ia pun tak punya pilihan lain. Singkat cerita, pertandingan yang ditunggu pun akhirnya tiba. Tapi entah bagaimana, yang menjadi lawan pertama Raisen malah sang peringkat 7, yakni Loki. Jika dilihat berdasarkan kekuatan serta kerja selama serangan, harusnya Raisen bisa menang tanpa masalah. Akan tetapi Loki juga tak tinggal diam, di mana ia mengganti bentuk automatonnya menjadi sebuah pedang, hingga berhasil memberikan luka goresan pada Yaya. Sontak saat melihat hal tersebut membuat Raisen kembali teringat pada insiden Yomi, yang hal itu jadi memunculkan keraguan dalam hatinya. Di ambang sekarat, Raisen kembali teringat ke momen saat ia hendak pergi dari rumah dan ditahan oleh adiknya bernama Nadeshiko.
Namun ucapan yang keluar dari mulutnya malah berujung menyakiti perasaan sang adik hingga Nadeshiko pun pergi dengan penuh kesedihan. Sementara itu, Loki yang mungkin iba melihat Raisen sekarat malah pergi tanpa mengambil sarung tangan sebagai syarat kemenangan. Alhasil, ia pun langsung diceramahi oleh ayah angkatnya yang mempertanyakan alasan kenapa Loki rela membuang peringkat 7 hanya demi melawan Raisen. Dan dari sini bisa kita simpulkan kalau sebenarnya Loki hanya ingin melindungi Frey. 明日のラビとの試合叩き潰すつもりでやれ。もちろんです、お父様。 Kembali ke Raisen, ia pun langsung menjalani operasi darurat demi menyelamatkan nyawanya. Dan Yaya bersama Charlotte pun tak bisa melakukan apa-apa selain menunggu serta berdoa akan keselamatan Raisen. ややはもうわがままを言いません。ややを置いてけぼりにしても、ある日突然恋人ができたんだとか言い出しても。今のは間違いです。フェイントです。騙されないでください。クライシーを助けてください。 Dan beruntung nyawa Raisen masih bisa tertolong. Tapi dokter yang memeriksanya kini menyadari kalau Raisen menggunakan energi kehidupannya demi menyembuhkan Yaya, yang mana hal itu membuat proses penyembuhan lukanya sendiri jadi terhambat. Sedangkan di luar, kini giliran pertandingan antara Loki melawan Frey. Dan bisa kita lihat kalau Loki yang memiliki automaton keluaran terbaru memiliki keunggulan yang sangat signifikan dibandingkan dengan Frey. 目を閉じろ。これで終わりだ。 Tapi ketika hendak dihabisi, tiba-tiba automaton Frey kembali lepas kendali dan langsung berubah menjadi sangat besar. Alhasil kemampuan serangannya pun jadi meningkat drastis. Namun, hal itu juga membuat automatonnya bisa menghisap paksa sihir Frey hingga kini membuat nyawanya jadi terancam. Dan langkah apakah yang akan diambil Loki demi menyelamatkan kakaknya itu? Tanpa diduga, tiba-tiba muncul Raisen bersama Yaya yang juga ingin menyelamatkan Frey. Di mana walau memiliki tujuan yang sama, tapi cara mereka merealistiskannya malah berbeda. Loki berniat membunuh automaton Frey demi menghentikan semuanya. Sedangkan Raisen hanya ingin buat robot itu kehilangan kesadaran agar tak membuat Frey bersedih nanti. Dan pada akhirnya, mereka pun dapat bekerja sama serta membuat automaton Frey kembali seperti semula. Atas kejadian tersebut, Raisen kembali meminta bantuan pada Shouko demi menyelamatkan nyawa Frey. Dan beruntung berkat langkah cepat dari gurunya, nyawa Frey beserta automatonnya berhasil diselamatkan. Selain itu, ia juga menyelesaikan tujuan utamanya, yakni mendapat potongan dari jantung automaton Frey. Lalu menjelaskan pada Raisen kalau tubuh mereka telah ditanam semacam mesin untuk meningkatkan energi sihir secara paksa, dan berikan efek samping berupa hilangnya warna kulit atau pigmen dalam tubuh. Sontak, Raisen yang mendengar hal tersebut langsung kesal dan kembali teringat pada fasilitas yang sempat ia sesupi sebelumnya. Serta demi mencegah supaya tak ada lagi korban jiwa, ia bersama Yaya pun nekat kembali menyusup untuk menghancurkan tempat itu. Tapi jelas dengan hanya berdua saja, mereka malah terpojok dan hendak ditangkap. Tanpa diduga, muncul Loki datang membantunya, di mana si peringkat 7 itu dapat dengan mudah mengalahkan beberapa orang dan membuat celah untuk kabur. Tentu, Raisen pun tak habis pikir kenapa ia tiba-tiba mau membantunya. Tapi fokus mereka sekarang adalah mencari cara agar bisa selamat dari situasi ini. Yang oleh karena itu, mereka pun kembali bekerja sama dengan Loki akan melawan penjaga di luar sedangkan Raisen mengurus bagian dalam. Sementara itu, Frey yang sudah siuman tak menemukan keberadaan Raisen maupun Loki, melainkan hanya melihat Charlotte yang sedang duduk sendirian di sana. Lantas Charlotte pun memberitahu kalau Raisen sudah pergi ke pabrik untuk menghentikan semua eksperimen gila ayahnya. Dan tanpa diduga, muncul Kimberly yang rupanya diam-diam mendengar percakapan mereka. Kembali ke Raisen, terlihat semua penjaga sekarang sudah berhasil dikalahkan. Tapi, kini mereka harus dihadapkan dengan sang pimpinan Divine Works, yakni si ayah tiri Loki serta Frey bernama Bronson. Nampak, pria itu dipersenjatai oleh sebuah automaton disebut Lucifer yang memiliki model serta versi lebih tinggi dari kepunyaan Loki. Akibatnya, hal itu membuat serangan Loki tak berarti apa-apa. Akan tetapi, apakah dengan kehadiran Raisen situasi dapat berubah?
Lantas karena memiliki satu tujuan, mereka pun serempak menyerang secara bersamaan. Namun, Lucifer yang memiliki dorongan panas bertekanan tinggi berhasil melakukan tendangan Yaya serta dengan mudah menghindari serangan Loki. Tak sampai di situ, Raisin yang mencoba menyerang Bronson dari jarak dekat malah langsung dihujani oleh serangan Lucifer. Dan di ambang ketidakberdayaan, Bronson pun bertanya pada Loki kenapa ia tiba-tiba mau berkhianat. どうにも我慢ならないものが3つある。俺に命令するやつ、俺に歯向かうやつ、そして姉貴を裏切るクソ野郎だ。 Tanpa diduga, semua ucapan itu didengar langsung oleh Frey serta Kimberly yang sedang bersembunyi di sana. Dan karena merasa sudah tak membutuhkan Loki lagi, ia pun memberitahunya sebuah kebenaran kalau dirinya lah pelaku yang telah membunuh orang tua kandung mereka dulu. Sontak mendengar hal tersebut, emosi Loki pun langsung memuncak, serta di waktu bersamaan Raisin kembali bangkit untuk melawan. Berbeda dari sebelumnya, kali ini mereka pun menggabungkan serangan, di mana Loki yang kalah dalam hal kekuatan akan didorong oleh Raisin menggunakan bantuan dari ledakan. Dan hal itu pun berhasil memberikan luka pada lawannya. Serta dengan menggunakan sisa tenaga, Raisin akhirnya berhasil menembus armor dari Lucifer. Dan setelah pertarungan usai, barulah keluar Kimberly bersama pihak keamanan yang langsung menangkap Bronson atas tuduhan eksperimen manusia. Kemudian, scene beralih pada Raisin yang sedang dirawat oleh Yaya bersama dengan Loki di sebelahnya. Lalu tak lama, datang Frey yang nampak sekarang doginya sudah bertambah banyak. Dan member harem Raisin pun kini bertambah satu orang lagi. Tapi konflik belum usai karena saat di atap, Raisin mendapati seorang gadis mirip Charlotte berniat melompat untuk bundir. Jelas hal itu pun buat dirinya spontan bergerak dan langsung menyelamatkannya. Akan tetapi belum sempat bernapas lega, tiba-tiba muncul serangan dadakan yang ternyata dilakukan oleh Charlotte. Oke, dari sini scene flashback ke beberapa saat yang lalu, di mana ketika sang kepala sekolah akan berpidato di hadapan para bangsawan, tiba-tiba muncul Charlotte menunggangi Sigmund yang tanpa basa-basi langsung menyerang mereka. Tapi beruntung sang kepala sekolah masih selamat dari kejadian tersebut. Kembali ke masa sekarang, terlihat Raisin sedang diobati oleh Frey atas luka yang diterimanya saat menyelamatkan gadis mirip Charlotte tadi. Dan Frey pun beritahunya kalau gadis itu bernama Henriette dan merupakan siswi pindahan sekaligus adik dari Charlotte. Belum diketahui entah karena alasan apa, Henriette sering didapati melakukan percobaan bundir. Mulai dari gandir, minum racun, sampai ingin menusuk dirinya sendiri. Tapi karena sang pembuat anime ini ingin menambah member harem Raisin, semua percobaan itu berakhir gagal. Sontak mendengar hal tersebut, Raisin pun langsung yakin kalau semua kejadian ini ada hubungannya dengan Charlotte. Mana lagi ketika berita mengenai Charlotte yang menyerang kepala sekolah sudah tersebar, Raisin yang merupakan teman terdekatnya juga terkena imbas. Felixが人殺しをやるなんて信じられないぜ。こんな時期にやってきてまんまと妖怪に潜り込んだんだ。うまくいきすぎる。Oleh sebab itu, ia pun sengaja menemui Kimberly yang merupakan seorang guru sekaligus intel untuk menanyakan apa penyebab Charlotte nekat melakukan hal tersebut. Dan menurut pandangan Kimberly, Charlotte hanya diperalat oleh seseorang yang memiliki kebencian pada sang kepala sekolah. Dan orang itu tak lain adalah Kingsford atau keluarga Felix. Di mana semenjak insiden penyerangan misterius yang ternyata dilakukan oleh putra mereka, nama keluarga kerajaan jadi tercoreng. Dan demi membalikan kehormatan, mereka berniat menjadikan keluarga Charlotte sebagai kambing hitam. Lantas, karena alasan apakah Charlotte mau saja mematuhi perintah mereka? Oleh sebab itu, tujuan Raisin sekarang adalah mencari bukti demi membenarkan ucapan Kimberly. Namun baru saja mau memikirkan rencana, di hadapannya sekarang muncul Henriette yang sedang berlari ke arah sang kepala sekolah. Begitu juga dengan Charlotte yang kembali ingin membunuhnya. 翔子さんに連絡を入れろ。お姉様、やめて。お姉様。
Alhasil serangan Sigmund itu pun buat tanah amblas dan mengakibatkan mereka semua terperosok ke dalam. Saat Yaya tiba, yang terlihat hanyalah sebuah lubang besar serta tak menyisakan apapun. Dan ketika Yaya hendak mendekat, ia pun dihentikan oleh Kimberly agar tak membuat Raisin semakin dicurigai. Kemudian, Kimberly sengaja mengajaknya bertemu dengan para intel lain agar bisa melapor sekaligus minta bantuan atas kejadian ini. Di sisi lain, terlihat Charlotte yang sedang merasa bersalah sehabis membunuh orang. Dan di waktu bersamaan, muncul automaton dari pihak kepolisian yang ingin menangkapnya. Tapi, ia diselamatkan oleh seorang pelayan, lalu membawanya ke hadapan sang majikan. Dan disinilah kita akan melihat bocil kematian yang telah memperalat Charlotte bernama Cedric Grenville. Di mana karena sudah menyelesaikan misinya, Charlotte pun langsung menagih janji untuk melepaskan adiknya yang disandera. Akan tetapi, karena kematian sang kepala sekolah belum bisa dipastikan, Cedric pun menunda perjanjian mereka. Malahan menunjukkan sebuah visual kalau Henriette tanpa sengaja ikut terkena serangan. Begitu juga dengan Raisin. Dan Raisin sendiri yang terjatuh bersama Henriette, rupanya masuk ke dalam sebuah labirin bawah tanah. Yang lalu mereka pun mulai berjalan demi mencari jalan keluar. Akan tetapi, karena tempat itu sudah termakan usia, mana lagi melihat kaki Henriette yang terluka, Raisin pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sekaligus mencoba mendekatkan diri dengan menceritakan masa lalunya yang selalu dibanding-bandingkan dengan sang kakak. 簡潔に答えてください。お前はマスターの敵ですか? Sontak saat melihat wajah automaton itu, Raisin pun langsung teringat dengan sosok adiknya dulu. Dan melalui scene flashback, kita akan diperlihatkan pada sebuah fakta kalau Magnus sebenarnya adalah kakak Raisin sekaligus orang telah membantai kliennya sendiri. Ya, hampir-hampir mirip seperti cerita Itachi. こんなところで出くわすとはな。マグナスさんよ。君はライシン赤羽君だな。 Namun karena di sana juga ada sang kepala sekolah, pertarungan mereka pun harus tertunda. Tapi tetap saja, melihat sang adik dijadikan sebagai boneka, hal itu membuat hatinya sedikit sakit yang berujung buatnya pergi dari sana. Dan demi meredakan amarah, Raisin pun curhat akan masalah pribadinya itu pada Henriette. この話、誰にも言うなよ。 Namun tiba-tiba muncul sang pelayan entah dari mana yang berniat untuk menghabisi Raisin. Akan tetapi ia langsung pergi ketika Magnus serta tim penyelamat berhasil menemukan mereka. Dan atas serangan tadi membuat Raisin seperti telah menyadari sesuatu. Saat malam hari, Sin kembali ke Cedric yang nampak sedang memantau gerak-gerik Raisin, di mana terlihat ia berhasil menculik Henriette pergi. Dan karena tak boleh kehilangan Sandra, Cedric pun langsung mengutus sang pelayan untuk mengatasi masalah ini. Akan tetapi, ternyata penculikan tersebut adalah pancingan semata yang memang sengaja direncanakan Raisin agar membuat musuhnya keluar. Belum diketahui makhluk apakah sebenarnya sang pelayan ini. Karena jika merupakan sebuah automaton, maka harus ada sang pemilik di dekatnya yang terus mengirimkan sihir. Dan jika merupakan manusia, tak mungkin pelayan itu bisa bergerak dengan cepat atau memiliki daya serang yang sangat besar. Alhasil, karena hal itu di luar dugaan, Raisin yang awalnya berniat menangkap malah berujung jadi terdesak dan hendak dihabisi. Tapi tiba-tiba, muncul Loki disusul kedatangan Frey menyelamatkan mereka, yang akhirnya membuat sang pelayan itu pun pergi. Saat tersadar, di samping sudah ada Henriette yang setia menemani dirinya. Dan karena Raisin sudah menceritakan masa lalunya, kini giliran Henriette yang memberitahu tentang dirinya. Di mana ketika kecil, keluarga Blue adalah sebuah keluarga pencipta automaton, serta mereka juga memiliki sebuah robot berbentuk dogi. Namun suatu hari terjadi insiden yang menyebabkan Pangeran Mahkota hampir tewas digigit oleh dogi mereka. Dan semenjak kejadian itu, keluarga Blue jadi dibenci oleh para kaum bangsawan. Serta Henriette juga memberitahu Raisin tentang perjanjian mereka.
Dimana jika Charlotte tak berhasil membunuh sang kepala sekolah sampai fajar menjelang, maka mereka berdua akan dibunuh. Sontak saat mendengar cerita tersebut, Raisin pun langsung beranjak keluar dan minta bantuan Frey dengan minjam seekor doginya agar bisa melacak keberadaan Charlotte. Tapi baru saja berjalan beberapa langkah keluar, muncul Shoko dengan penuh kekesalan mencoba menghentikan aksi Raisin. Dan Raisin pun dengan berat hati harus membantah perintah sang guru demi menyelamatkan teman pertamanya. Tak butuh waktu lama, Raisin akhirnya menemukan keberadaan Charlotte. Tapi karena watak gadis itu yang dasarnya memang keras kepala, Raisin pun harus menggunakan cara kasar agar bisa membawanya pulang. Dan di sini kita pun akan melihat pertarungan antar dua otomaton tingkat atas, di mana Waoyaya berhasil mendaratkan sebuah tendangan, tapi ia langsung diempaskan oleh Sigmund. Dan ketika akan diinjak, Raisin dengan segenap kekuatannya berhasil membuat Yaya menang dalam hal adu kekuatan. Lantas karena tahu pertarungan mereka sia-sia, Raisin pun tak henti-hentinya membujuk Charlotte agar mau bekerja sama dengannya. Dan pada akhirnya melihat keseriusan Raisin, gadis itu pun luluh. Tapi di waktu bersamaan kembali muncul sang pelayan, dan dari sini mereka pun saling bekerja sama untuk mengalahkan orang itu. Terlihat walau terkena serangan langsung dari Yaya maupun laser Sigmund, sang pelayan tampak tak bergeming menghadapi serangan mereka. Yang ternyata sang pelayan adalah sebuah otomaton khusus disebut Machine Doll. Berbeda dari otomaton biasa maupun Bennett Doll, Machine Doll ternyata bisa memproduksi energi sendiri hingga tak memerlukan sihir dari pemiliknya. Serta karena merupakan boneka jenis yang baru, hal itu menyebabkan perbedaan kekuatan yang sangat signifikan, meski Charlotte serta Raisin sudah bekerja sama. Oleh karena itu, demi mengalahkannya, Raisin pun menggunakan sedikit trik, di mana ia sengaja membuka pertahanannya agar Yaya bisa menangkap dan langsung mengultinya menggunakan pukulan beruntun. Akibatnya, hal itu pun berhasil memberikan luka pada sang pelayan. Tak berhenti sampai di situ, serangan masih dilanjutkan dengan menggunakan kekuatan penuh dari Sigmund. Akan tetapi, terlihat sang pelayan masih belum tumbang. Dan Raisin yang menyadari kalau hal itu adalah bantuan sihir dari sang pengendali, langsung menggunakan dogi Frey untuk melacak keberadaannya. Di posisi ini, Raisin pun sangat yakin kalau mereka sudah menang. Tapi tanpa diduga, Cedric rupanya juga bisa menggunakan sihir teleportasi dan langsung bertukar tempat dengan pelayannya. Alhasil dengan sekejap situasi langsung berbalik dan buat Raisin hendak kembali dihabisi. Namun tiba-tiba, kekuatan terpendam dari Yaya kembali bangkit, di mana hal itu membuat rambutnya langsung berubah warna dan seperti muncul tanduk di dahinya. Lantas dengan memanfaatkan kekuatan tersebut, terlihat kecepatan serta kekuatan Yaya jadi berkembang pesat. Dan sang pelayan sendiri yang sadar kalau ia tak bisa menang, langsung kabur dengan membawa pergi pemiliknya. Sekaligus kita akan melihat kalau Cedric sebenarnya adalah wujud penyamaran, yang mana ia aslinya adalah seorang gadis bernama Alice Bernstein. Scene akhir menampilkan Raisin yang sedang dijenguk oleh para gadis, mulai dari Henriette, Charlotte, Frey, serta Yaya. Dan tak lama, datang Kimberly yang beritahu keputusan dari sang kepala sekolah, kalau bahwasannya atas aksi penyerangan Charlotte kemarin, ada seorang jutawan yang bersedia mengganti rugi seluruh biaya kerusakan. Dan hal itu pun buat Charlotte dapat terbebas. Tamat. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime berjudul Unbreakable Machine Doll kali ini. Sayang sekali sampai akhir cerita, kita tak disajikan pertempuran antara Raisin melawan Magnus yang merupakan adegan paling ditunggu. Namun sebagai gantinya, Mimin kasih sedikit info kalau sebenarnya Raisin memiliki seorang tunangan yang dulu dijodohkan oleh keluarganya, bernama Hinawa Domon. Oke, seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share yang banyak. Sore Dewa, mata ne.